Hai teman-teman semua, saya Keti dan saya akan memaparkan materi tentang seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan. Contohnya, sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan yang sedang kita bicarakan. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang baku dan serasi. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud si penutur. Kata yang baku merupakan kata yang efektif sesuai dengan ejaan atau EYD, dan kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Apa sih unsur dari kalimat efektif? Kalimat efektif itu mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian memenuhi unsur penting kalimat, menggunakan kata yang tepat dan serasi, rasional, efisien, dan juga tidak ambigu. Bahasa yang baik dan benar memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah pemersatu kebinekaan. Fungsi ini adalah pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua adalah fungsi penanda kepribadian menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Fungsi penanda ini adalah menandakan bahwa kita adalah bangsa Indonesia dan bangsa mereka adalah bangsa asing. Yang ketiga adalah fungsi pembawa kewibawaan karena pendidikan dan yang terpelajar. Kemudian terakhir adalah fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa Indonesia ini. Baik itu ketika kita sedang bergaul dengan teman kita ataupun sedang berbicara dengan orang lain. Apa sih pembinaan? Pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk meningkatkan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakainya memiliki kebanggaan untuk menggunakannya. Jadi kita merasa, wah saya bangga nih menggunakan bahasa Indonesia dan saya bangga sebagai rakyat Indonesia juga. Apa sih pengembangan bahasa? Pengembangan bahasa adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kira-kira apa ya tujuan dari pembinaan bahasa Indonesia ini? Jadi, tujuan pembinaan bahasa Indonesia adalah yang pertama menumbuhkan dan membina sikap bahasa yang positif. Yang kedua, meningkatkan kegairahan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga adalah peningkatan mutu serta disiplin penggunaan bahasa Indonesia dalam segenap lapisan masyarakat. Apa ya landasan kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu? Yang pertama, Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda terdapat 3 poin, dan poin yang terakhir adalah berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 di bab 25 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah di Kongres Bahasa Indonesia. Lantas, bagaimana pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia di era 4.0 ini? Tanya, bahasa Indonesia masih terbilang cukup prihatin. Mengapa sih? Pertama, minat baca anak-anak di era 4.0 ini sangat kurang. Dan yang kedua, buku yang dibaca oleh anak-anak adalah buku dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Mereka cenderung bosan dan mereka tidak paham dengan kalimat baku tersebut. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka cenderung menggunakan bahasa yang gaul dan menggunakan bahasa yang formal ketika berbicara kepada temannya, ataupun bahkan ada yang berbicara bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya ketika sedang berinteraksi dengan teman sebayanya. Berikut contoh kalimat baku menjadi tidak baku. Saya atau aku menjadi gue, kamu menjadi lo, ayah menjadi bokap, ibu menjadi nyokap, kalau menjadi kalau, sampai menjadi sampai, begitu menjadi gitu, bahkan kadang disingkat menjadi BGT atau GT. Dan terakhir adalah senang menjadi senang. Itu adalah contoh-contoh kalimat baku menjadi tidak baku, padahal masih banyak sekali kalimat yang baku menjadi tidak baku dan banyak digunakan oleh remaja-remaja untuk berbicara dan berkomunikasi kepada teman sebayanya. Pengaruh globalisasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi alasan tergesernya bahasa Indonesia. Karena pengaruh tersebut telah memengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya dalam lingkup penggunaan bahasa Indonesia. Mereka telah menyerap berbagai informasi melalui media sosial dan media elektronik yang berkembang secara pesat. Terlebih lagi, bahasa Inggris lebih menarik di mata mereka. Seiring dengan berkembangnya bahasa gaul di era modern ini, berdampak juga pada perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Hal tersebut secara tidak langsung membuka pemudaran dalam tata
pengguna bahasa Indonesia. Di samping itu, para remaja cenderung menyukai bahasa asing seperti bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-hari dengan teman atau keluarganya. Yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia ini adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat kita berkomunikasi dengan teman kita ataupun dengan orang lain. Kita sedang berada di tengah Indonesia, bukan di luar negeri. Memang tidak ada salahnya dalam berbahasa Inggris, tapi alangkah baiknya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud bangga akan bahasa negara kita. Lagi pula, bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa asing lainnya. Kita bisa melakukan kampanye terbuka untuk membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia di era 4.0 ini, dan kita juga bisa membuat kelas tentang pembinaan bahasa Indonesia dan juga pengembangan bahasa Indonesia di era yang sangat modern ini. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia, sudah seharusnya kita menjaga eksistensi bangsa milik kita bersama agar tidak dimakan perkembangan zaman. Karena sebagai pemilik bahasa, menjaga dan melestarikannya adalah sebuah kewajiban kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Campuran bahasa asing yang sudah ada cukup dijadikan sebagai pembelajaran saja. Dan bahasa asli milik Indonesia tidak dihilangkan atau dilupakan begitu saja. Jadi yuk sama-sama kita jaga bahasa kita agar tetap lestari dan pelajari bahasa asing dan menggunakan dengan secukupnya. Dan ingat, tetap berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga ataupun orang lain, tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baru balik. Lu kenapa? Tapi bukannya lo barusan ini ya, pulang dari Aussie. Gimana rasanya tinggal di sana? Seru banget. Gue tuh ngurus apa-apa sendiri gitu di sana, which is good sih for me, karena kan itu ngelatih gue juga untuk live independently. Oh yeah! Gue ada 2 lipstick baru nih. Menurut lo bagusan yang mana? Gue sih lebih prefer yang nude ya, karena lo bisa pakai di daily life gitu kan. Jadi mendingan yang ini aja. Gue pakai ya. Ih, sumpah, gue bete banget deh lihat jokes soal anak Jaksel yang di sosmed itu. Iya banget, gue literally offended gitu loh sebagai anak Jaksel yang tinggal di Senopare. Jam baru nih. Yoi. Mahal pasti ya. Beli di mana lu? Ini sih gue beli di Singapura waktu itu beberapa bulan yang lalu sih, cuma nggak mahal-mahal. Kalau di rupiah sih around 2 million lah. Wih, mahal itu mah. Muka ngapa bete gitu dah? Wah gila sih, gue nggak ngerti lagi sama bos gue, kerjanya marah-marah mulu. Even gue nggak ngerti salah gue di mana. Kesel nggak lu? Yaudah, sabar ya. Parah. Ih, lo dengerin band ini juga? Band apaan? Ih, itu enak banget kali lagunya. Actually gue dapet sweater ini dari cowok gue sih. Waktu itu kita nonton gitu di Rossi. Tapi gue nggak gitu dengerin sih bandnya, cuma artworknya keren aja. Weekend ini kemana? Ikut open trip ke Pulau Kelar yuk? Itu pantai ya? Iya. Well, basically gue nggak suka sih panas-panasan, pantai. Apalagi itu masih di Jakarta kan? Iya. Bakalan very humid and extremely hot gitu nggak sih? Iya. Nggak deh, kayaknya gue males. Ya udah deh. Sekian dari saya, terima kasih. I want you to know how deep my love goes. I ain't got a lot of time, no speak, just follow. Some tricks in and up my sleeve at the magic show.